Harganya berubah. Halo. Halo. Iya, Pak. Kedengeran nggak suara? Udah kedengeran ya? Kedengaran, Pak. Oke, kita mulai aja ya. Ini ada 28 orang. Ini radiologi 2 ya. Jadi radiologi 2 sebetulnya memang di radiologi 2 sebetulnya saya pikir ini akan diberikan di D4 sebetulnya. Ternyata di sini sudah masuk ya. Yang sebetulnya kemarin di radiologi 1 kita belum bicara tentang radiografi, teknik radiografi dan maupun juga teknik fluoroskopi. Ya. Oke, kita mulai aja. Di radiologi 2 kita masuk lagi di sini sebetulnya untuk dental X-ray, pesawat panoramik, pesawat mamografi, pesawat tomografi, komputer radiografi, CR, ya. Lalu pesawat CT scan, pesawat angiografi atau untuk DSA, ya. Lalu juga nanti ada kamera gamma atau SPEC, ada kobal untuk terapi, ya, ada simulator X-ray, TPS dan LINEC, dan juga MRI tambahannya. Ya. Yang jadi masalah seharusnya dengan rencana ada di 4, saya pikir di CT scan sampai ke MRI, angiografi, ya, itu masuknya ke D4, tapi ternyata masih tetap D3. Ya. Jadi di dalam penyampaian di sini berubah saja di D3 itu antara radiologi dasar atau menjadi radiologi 1 yang semuanya harusnya ada tiga bahasan, ya. Dulunya awalnya dasar, lalu lanjut 1 dan lanjut 2, tapi sekarang adalah
radiologi 1 dan 2. Ya. Jadi di 2 ini tetap masuk untuk di kelompok Anda. Ya. Nanti yang akan kita bahas ini, ya, dari cakupan 1 sampai 10 ini, ya, mudah-mudahan kita bisa capai. Ya. Dan ini adalah pendahuluan masih mengenai bahasan secara keseluruhan. Ya. Di slide kedua, slide-nya sudah Anda lihat? Halo? Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita lihat di SINAREC dulu, ya, sama seperti yang kemarin pada radiologi 1, ya, sudah dibahas sebetulnya apa itu SINAREC, yaitu adalah paparan gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, panas, cahaya, inframerah, dan juga gelombang ultraviolet. Ya. Sifatnya pada SINAREC ini adalah heterogen, yang artinya adalah panjang gelombangnya macam-macam, ya, dari mulai panjang gelombang minimal sampai panjang gelombang maksimal. Yang daya tembusnya tentunya secara kontinu. Ada panjang gelombang minimal itu yang mempunyai energi paling besar, ya. Energi yang paling mempunyai kemampuan daya tembus yang paling tinggi. Tidak terlihat mata dan panjang gelombang yang dipakai adalah 1/10.000 panjang gelombang cahaya tampak. Ini saya juga nggak tahu, ya. Tentunya pada peneliti-peneliti yang sudah lebih tahu, ya, penghitungnya bagaimana 1/10.000 dari panjang gelombang cahaya tampak, dan panjang gelombang yang digunakan dalam kedokteran adalah sekitar 0,5 Armstrong, ya, sampai 0,125 Armstrong. Ini adalah spektrumnya, ya. Spektrumnya di mana X-ray ini sangat, karena tergantung dari energinya tergantung dari panjang penggunaan kilovolt, ya. Beda potensial antara anoda dan katoda, sehingga panjang gelombangnya bisa mendekati gamma, ya. Gamma yang dipakai di dalam kedokteran nuklir maupun di dalam peralatan terapi. Ya. Kemampuan dari daya tembus radiasi pengion, ya. Radiasi pengion yang dipakai biasanya bisa alfa, beta, dan gamma. Tetapi tentunya yang dipakai di dalam medis, yang terhadap penggunaan peralatan medis yang ada di rumah sakit, hanya gamma dan X-ray. Ya. Alfa dan beta biasanya dipakai di dalam industrial. Ya. Karena apa? Alfa dan beta itu mempunyai muatan yang mempunyai kemampuan ionisasinya tinggi. Ya. Ionisasinya sangat tinggi sehingga dapat merusak tubuh, lebih merusak tubuh. Tetapi kalau gamma akan bermuat, radiasi alfa itu bisa dikendalikan, ya, bisa dikendalikan. Stop, ya, stoppernya adalah menggunakan kertas, ya. Kertas ataupun juga dengan bahan-bahan yang tipis. Sedangkan pada radiasi beta itu menggunakan setengah in sampai aluminium ataupun juga setengah in Cu. Sedangkan pada sistem gamma radiasi ataupun juga dengan X-ray bisa dikendalikan dengan beberapa inci dari timah hitam, yaitu dengan jarak, waktu, dan shielding.
dengan timah hitam. Jadi bahaya radiasi tadi, alfa berbahaya bila sebagai radiasi internal, ya, kalau dimasukkan dalam tubuh artinya, karena dia bermuatan 2. Sedangkan radiasi beta berbahaya bila sebagai radiasi internal, masih berbahaya kayak alfa tadi, tetap karena bermuatan 1. Ya. Sedangkan radiasi X-ray bisa berbahaya sebagai radiasi internal ataupun juga eksternal karena tidak bermuatan. Tentunya berarti posisinya shielding di sini mengatur jarak ataupun juga mengatur ketebalan shielding. Ya. Dari aluminium tadi atau Cu ya, dari LED ya, dari LED. Kalau gamma sama X-ray menggunakan LED. Ya. Nah, interaksi radiasi dengan bahan yang banyak dipakai juga nanti di dalam CT scan maupun juga di dalam peralatan-peralatan lain untuk karena posisinya bisa menghasilkan ionisasi sebagai sensor nanti. Adalah terjadi efek fotolistrik di mana radiasi berenergi rendah yang datang akan diserap oleh elektron kulit atom medium yang paling dalam. Sehingga tenaga gerak elektron terhambur. Di mana besarnya adalah tenaga energinya adalah dikurangi tenaga ikat dari elektron. Yang kedua adalah bisa terjadi efek Compton, di mana foton gamma dihamburkan secara elastis tergantung sudut hamburan, di mana E sama dengan 0 dikurangi 0,25 mega elektron volt. Ini terkena pada elektron terluar. Sedangkan yang ketiga adalah terjadinya efek pasangan ion atau pair production, di mana foton gamma yang datang akan melewati medan inti atom, sehingga akan menghasilkan pasangan elektron-positron atau juga terjadinya peristiwa anihilasi. Peristiwa anihilasi ini dapat terjadi bila energi gamma yang datang lebih besar dari 1,02 mega elektron volt. Sehingga pasangan ion yang tadi terjadi itu akan mempunyai energi sebesar 0,511 kilo elektron volt. Penggambaran dari interaksi radiasi ini adalah gambaran dari terjadinya efek fotolistrik. Ini adalah efek Compton. Sedangkan yang ini adalah dengan pasangan ion di sini melewati ke inti atom. Ini akan menghasilkan energi pasangan ion sebesar 0,511 kilo elektron volt. Ada pertanyaan mungkin? Halo? Belum ada, Pak. Belum? Terus? Dari sifat-sifat radiasi sinar X itu dapat menembus bahan, ya,
dapat terjadinya hamburan bila melewati bahan. Dapat menembus bahan tadi tergantung dari besarnya perbedaan potensial pada anoda dan katoda. Ya. Berapa besar kilo elektron volt yang dipakai. Lalu yang kedua, dapat terjadi hamburan bila menembus bahan. Artinya hamburan itu tentunya mempunyai energi yang berkurang. Itu yang dapat berbahaya untuk tubuh. Artinya tubuh makhluk hidup. Yang ketiga adalah dapat diserap bahan atau terjadinya atenuasi. Nah, ini yang dapat dimanfaatkan untuk hasil film atau pada monitor untuk radiogramnya. Yang keempat, terjadinya efek luminesensi, di mana efek ini adalah merubah radiasi menjadi bayangan tampak. Ini yang akan dimanfaatkan pada fluoroskopi. Di mana fluoroskopi itu nanti dipakai menggunakan untuk pemeriksaan angiografi, di mana angiografi adalah untuk melihat atau memotret dari pembuluh darah dengan bantuan reagen. Kontras. Ya. Dengan bantuan kontras positif sehingga posisi dari pembuluh darah itu bisa kita lihat atau darahnya itu sendiri bisa kita lihat. Ya. Lalu dapat menghitamkan film itu untuk proses radiografi, baik nanti radiografi konvensional maupun dengan radiografi CR atau dengan digital radiografi. Yang berikutnya adalah dapat menyebabkan terjadinya efek biologi. Ini adalah bahaya dari radiasi. Baik radiasi untuk sinar X maupun untuk sinar gamma. Dan sinar gamma secara umum energinya lebih besar sehingga lebih berbahaya dibandingkan sinar X-nya. Sinar gamma itu dipakai di kedokteran nuklir maupun juga di terapi untuk penyembuhan kanker. Selain itu adalah dapat mengionisasi bahan. Kenapa dinamakan radiasi pengion? Karena dapat mengionisasi bahan, merubah menjadi ion-ion pada gas, ya, sehingga dapat untuk digunakan sebagai sensor radiasi. Oke, kita mulai di radiografi, di mana radiografi itu adalah digunakan untuk menghasilkan gambar radiogram menggunakan film, ya, menggunakan film, di mana perlengkapan membuat radiogram tadi adalah film ronsen itu sendiri. Selain alat ronsennya harusnya tentunya, lalu film ronsen yang juga dapat diganti nanti dengan imaging plate atau plate detector. Lalu yang kedua adalah intensifying screen. Kalau menggunakan film ronsen, tentunya di dalam kaset
ada lembaran intensifying screen yang warnanya putih, di mana fungsinya adalah untuk menambah sinar tampak, untuk posisi dari menghasilkan radiogram tadi. Lalu kaset, tempat film itu sendiri, dan semua masing-masing, baik film maupun intensifying screen, harus dimasukkan ke dalam kaset dalam kamar gelap. Dalam kamar gelap. Sedangkan grid digunakan di atas kaset yang fungsinya adalah untuk meneruskan radiasi yang lurus. Radiasi yang lurus, bukan radiasi hamburan. Kalau radiasi hamburan biasanya membelok dan dia akan menahan. Grid itu berupa lubang-lubang, lubang-lubang yang dapat meneruskan radiasi menuju ke arah film. Perlengkapan penunjang adalah alat fiksasi, supaya pasien maupun filmnya atau kaset tidak bergerak. Lalu alat proteksi radiasi untuk menahan radiasi hambur, dan juga marker untuk menandai apakah bagian kanan atau kiri, atas atau bawah, dan lain-lain. Pada tabung sinar X, ini adalah tabung sinar X gambarannya. Kalau masih ingat ya, pada praktek yang lalu juga, pada teori yang lalu, ini adalah tabung ronsen anoda putar. Ya. Tabung ronsen anoda putar, di mana masing-masing ada bagian katoda dan bagian anodanya. Bagian katoda adalah sebagai sumber elektron, sedangkan bagian dari anoda adalah sebagai target tempat dari elektron. Jadi syarat terjadinya sinar X adalah ada sumber elektron di bagian katoda, lalu ada beda potensial antara anoda dan katoda, ada target di anoda, dan ada lintasan bebas di dalam tabung X-ray. Ada lintasan bebas di dalam tabung X-ray, artinya tabung inherent tube ini dalam keadaan hampa udara. Kalau ini adalah menggambarkan sebuah selubung tabung yang fungsinya adalah untuk menggambarkan bagaimana oli trapo yang ada di dalam selubung tabung akan berfungsi sebagai pendingin. Selain dia juga sebagai isolator atau isolasi dari tegangan anoda dan katoda tadi yang sampai ribuan volt. Nah, bagian pendingin adalah pada bagian expansion below. Pada expansion below yang akan terhubung dengan suatu rangkaian interlock yang akan memutus kalau posisi dari
tabung ronsen ini menjadi panas karena tumbukan-tumbukan elektron terhadap target. Ini adalah gambaran suatu fotoradiogram. Ya. Ini adalah yang fraktur, tentunya kelihatan. Ya. Ini adalah bagian untuk torak, ya. Di mana yang putih ini tentunya tidak sudah terjadi kabut, ya. Jadi toraknya sudah tidak begitu bagus. Ya. Faktor eksposi digunakan untuk posisi pemotretan tadi adalah kilovolt untuk beda potensial, miliampere untuk besarnya elektron, dan waktu adalah lamanya untuk dari pemotretan tadi. Tentunya dengan memperhitungkan jarak, ya, baik jarak OFD, FOD maupun FFD. Sinar alfa ini ya pengendaliannya tadi seharusnya ini di atas ya, tadi yang saya bilang pakai jarak alfa. Beta adalah jarak dan waktu, beta adalah jarak dan tabir, sedangkan sinar gamma atau X-ray juga jarak, tabir, dan waktu. Ini dental X-ray intraoral, ya, yang merupakan bagian dari yang akan kita bahas, ya, adalah dengan untuk potret satu gigi, ya. Sedangkan ini ada konusnya, ya. Ini adalah panoramik, ya, untuk potret keseluruhan gigi. Ya, jadi posisi tabung X-ray-nya berputar secara tomografi, ya, dari sisi sekitar 180 derajat. Ya. Sedangkan ini adalah mamografi untuk pemotretan mame. Ya. Di sini tentunya ada gambaran dari konus, ya. Konus yang sebesar untuk besar kecilnya mame yang ada yang akan dipoto. Ya. Secara prinsip tentunya X-ray dihasilkan tetap sama. Ada kilovolt, MA, dan waktu. Ya. Ada elektron yang dihasilkan, lalu ada beda potensial, dan waktu yang dibutuhkan dalam penyinaran. Beberapa alat X-ray yang banyak dipakai adalah ini adalah posisi tube stand dan juga bucky stand. Ya. Sedangkan ini adalah X-ray dengan sealing, X-ray sealing. Posisinya ini sama, ya. Tentunya untuk tube stand. Ya. Kalau ini untuk posisi dari school unit. Ya. Digital fluoroskopi ini adalah menggunakan kamera digital CCD, dapat merekam gambaran ekspos terakhir, dosis radiasi lebih rendah, dapat dilakukan aplikasi DSA atau angiografi, dan juga dilakukan mapping image atau dengan subtraction. Lalu gambar atau image dapat disimpan pada optical disk. Ada pertanyaan mungkin? Sedangkan aplikasi nuklir pada bidang medis, media yang digunakan yaitu radiofarmaka,
radioaktif yang banyak digunakan adalah yodium 131, TC99, hipuran, dan talium. Farmaka yang dipakai adalah DTMAA, ini untuk paru-paru. Radioaktif mengandung energi spesifik, aktivitas, dan tes tengah yang spesifik. Ya, nanti kita bahas pada pertemuan yang khusus untuk nuklir. Peralatan yang digunakan pada pemeriksaan in vivo adalah alat kamera gamma, SPECT, renogram, dan juga gamma counter. Pemeriksaan kedokteran nuklir menunjukkan terutama pada fungsi organ yang diperiksa. Perbedaan kedokteran nuklir dengan radiologi adalah dari sumber radiasinya, ya, hasil pemeriksaannya, dan juga interaksi radiasinya. Ini bisa dibaca sendiri ya, sumber radiasi yang dipancarkan kedokteran nuklir, radiasi diemisikan, lalu bersifat morfologi, bersifat fungsional di nuklir, dan berikutnya lain-lain. Untuk peralatan radioterapi, digunakan untuk pengobatan kanker dengan menggunakan sinar radiasi foton atau radioaktif. Alat yang digunakan adalah atau alat stabilifan kalau dulu, sekarang adalah dengan LINEC, ya. Cesium 137, ya, menggunakan uranium, ya, itu enggak cesium 137 itu bisa berubah menjadi uranium atau bom nuklir sehingga tidak boleh dipakai lagi. Kobalt 60, iridium 192 untuk branchiterapi, LINEC dan terapi kontak dengan sinar X. Yang masih digunakan pada sistem untuk terapi kontak sebetulnya sekarang menggunakan LINEC tadi. Ya. LINEC bisa mengeluarkan elektron dan juga foton. Sedangkan pada blok diagram dari LINEC ini, ya, secara prinsip LINEC itu hanya mempercepat atau akselerator, ya. Di sini bagian akseleratornya, guide, ya, di mana frekuensi yang dihasilkan dengan pada bagian dari elektron gun yang mempengaruhi sebagai sumber elektronnya akan dipercepat dan dikeluarkan ke sini, ya, melalui bending, mengeluarkan ke arah pasien yang akan diterapi. Baik nanti bisa keluar foton ataupun juga keluar elektron, sinar elektron maupun sinar foton, kalau elektron tadi ditabrakkan ke target. Ini gambaran awal saja, ya, karena ini sudah mau habis waktunya. Kalau ini adalah MRI, ya, bagian dari MRI, pasien akan masuk ke dalam lorong yang cukup sempit, ya, yang sebagai bagian dari magnet eksternal, ya, dari magnet eksternal, di sini akan masuk ke dalam posisinya, dan dia akan diganggu untuk memberikan gambaran, ya, diganggu oleh menggunakan magnet gradien, ya, gambaran dari magnet gradien.